memasuki 10 tahun pernikahan kemarin, ramai lagi mungkin tentang kisah perjuangan Kalian berdua. cinta dia Mas Anda dan Katanya sempat jual TV sama jual mungkin Ya gimmick itu gimmick. mungkin seperti apa? Beneran. Jangan ditayangin tadi ya, tolong. Gak pandai cerita. 10 tahun pernikahan ya sih. Emang bener di tahun 10 ya pernikahan ya. Ya kadang memang yang ditampilin di sosmed itu adalah merefleksi kita sih. Kita sudah apa sih biasanya gitu. Dari tahun-tahun, dari ke tahun ternyata dari berdua sekarang udah berempat. Jadi perjuangan itu memang kerasa. Tapi kan sebuah hubungan itu nggak cuma pencapaian doang. Kadang kalau pencapaian nggak ada capek, nggak ada ujungnya, kayak jalan tol nggak ada ujungnya. Jadi sekali merefleksi untuk bahwa apa sih yang kita sudah lakuin. Makanya kadang dengan 10 tahun ini makanya saya kasih dia buku sebetulnya. Jadi saya bikinin dia buku. Bukan ngasih buku, ya bikinin buku ya. Jadi bikinin buku yang dia pun proses bikinnya nggak tahu. Tapi ketika buku itu udah jadi, dia baca. Ternyata banyak kisah-kisah yang dia pun nggak tahu bahwa saya ada deal tertentu sama Pak Almarhum gitu. Jadi dia pun nggak tahu. Jadi di buku itu akhirnya saya ungkap satu persatu ya perjalanan itu sih. Kak Tantri gimana? Kak Tantri perasaannya gimana nih dikasih buku ya? Pas lihat gitu Mas. Mungkin tahu nggak sih ya, saya tahu saya tahu dia akan bikin buku, tapi dan dia izin juga, boleh nggak aku bikin buku tentang perjalanan kita. Boleh, tapi aku tidak tahu sama sekali proses dia menulisnya seperti apa yang dia tulis, karena memang buat aku itu kayak jatuhnya kan lebih ke personal dia aja gitu, bagaimana point of view-nya seorang laki-laki memperjuangkan seorang perempuan. Enggak. Maksudnya perjalanan laki-laki gitu, bagaimana berjuang mencari cinta sejati. Kasih Pak. Jadi kalau dari aku waktu pas lagi pertama kali aku jadi pas fisiknya itu dapat itu, aku adalah orang pertama yang ngebuka dan ngebaca. Jadi kebetulan pas lagi di pesawat, pas habis manggung itu nangis kejar-kejarnya, karena aku nggak pernah tahu ternyata segitu effortnya memperjuangkan yang memang menurut aku tuh kayak ya perjalanan kita kan memang selayaknya pasangan biasa, tapi pas lagi di ruang lutut lagi, oh iya ya ternyata seberat itu ya kita berusaha untuk bisa meyakinkan diri kita untuk you are the only one gitu, dan sampai ke pernikahan gitu. Jadi memang buat aku pribadi sebagai perempuan priceless banget dibuatin buku, dan itu sejujur-jujurnya. Sampai ada momen dimana yang tadi Panda cerita perihal dia dealing dengan almarhum papaku, dan aku bacanya saat papaku udah nggak ada. Jadi kebayang nggak sih yang kayak ya Allah ternyata sampai begini ya gitu. Kamu datang ke rumah dan aku nggak tahu gitu untuk minta anaknya. Aku cuma tahu pas lagi dia sudah, ternyata sebelum itu dia sudah melakukan dealing tertentu terhadap papaku. Jadi ya buat aku lumayan menguras emosi sampai yang ternyata Tantri itu sebajingan itu ya. Enggak ya sih. Mas Arda sampai sedetail itu artinya mengungkapkan semua proses di buku. Mungkin apa sih yang pengen garis benang merahnya yang pengen lu sampaikan ke rakyat, buku sendiri? Nulisnya sebenarnya cepat. Yang sulit adalah saya nggak bisa ngelanjutin nulis karena beberapa memori kan kita pasti punya memori-memori yang kurang baik dan segala macam. Itu kan cerita-cerita yang sebetulnya udah saya tutup gitu. Tapi tiba-tiba saya sengaja munculin lagi, saya nggak kuat gitu. Saya mau berhenti aja dulu dah. Tapi ternyata banyak banget yang nggak kuat ya, kok begini banget ya gitu. Tapi setelah saya meyakini bahwa ya memang nggak apa-apa, lanjutin aja, ada manfaat. Mungkin kesulitan yang dia alami dulu jadi pelajaran buat orang lain. Oke, akhirnya saya lanjutin dan memang jadi kado buat 10 tahun pernikahan kita bahwa ini loh, ya kita tuh udah ngelewatin ini gitu. Dan kita patut untuk mengapresiasi yang sudah kita lakukan. Patut, nggak ada
masalah. Selama nulis juga sempat ke psikolog malah. Iya, jadi ke terapis mental, karena memang kan ternyata se-effort itu menulis sebuah tulisan, terus dia harus menguras emosi-emosi atau pas yang memang sudah lama dia pendam, akhirnya kan dibuka lagi tuh. Nah itu yang aku bingung, orang kenapa sih kok sampai kayak diem sendiri, karena aku nggak tahu kan apa yang dia tulis kan. Terus kayaknya aku butuh teman curhat, aku temenin, tapi ternyata aku tidak memberikan solusi banyak, karena kan aku bukan ahli di bidang itu ya. Cuman kayaknya memang kita harus butuh terapis deh, sampai ke terapis untuk bisa merilis. Berapa lama Pasti Mbak Ria? Bisa di-spill nggak sih poin yang di dealing nih mungkin suami sama dan diri tadi, mungkin poinnya apa sih yang di deal sampai bikin terharu banget sampai nangis gitu, mungkin apanya sih, emang deal apa sih gitu? Yang aku tahu kan Panda cuma datang ke rumah waktu itu cuma buat gimmick di sebuah video klip. Nah, jadi kita sempat bikin satu buah lagu, nama judul lagunya kan Pelabuhan Terakhir, sama dengan judul bukunya Pelabuhan Terakhir. Itu yang aku lihat kan memang di klip itu memang Arda datang ke rumah untuk minta izin. Itu sebatas itu aja. Aku nggak ngerti memang sebelumnya dia minta izin seperti apa. Dan mungkin aku secuek itu, jadi nggak nanya ya gimana kamu izinnya apa segala macam. Terus tiba-tiba di buku itu ternyata dia sudah datang ke rumah sendiri tanpa ngomong sama aku, ngomong sebagai laki-laki yang memang saya serius dengan anak bapak, saya ingin menikahi anak bapak. Itu aku langsung ngebayangin muka papaku sih, karena papaku nggak ada. Aku kan pengen nanya, bener nggak Arda ngomong itu? Aku mau nanya sama siapa, papaku udah nggak ada. Jadi ya aku cuma udah pas sampai Jakarta telepon, kamu ngapain kemarin waktu itu? Ada cerita, sudah sia ini segala macam. Ya semenjak buku itu ada, kita jadi banyak diskusi hal-hal yang mungkin tidak pernah kita bahas ya. Kalau dulu mungkin saat mendapatkan dia gitu, mungkin akan dipilih, wah apa sih cowok ngebahas hal-hal ini gitu, apa yang sudah dilakuin gitu. Enggak, tapi karena ini sebuah pernikahan yang sudah berjalan sampai 10 tahun, ya masih sumur, ya masih, ya amin lah, tapi untuk diapresiasi itu perlu gitu seorang. Jadi perjalanan itu akhirnya ya ngerefleksi lah kita bahwa ini yang sudah kita lewati. Oke, Mas Adri kan tadi menarik data sempat psikolog itu, berapa lama sih dirimu ke psikolog? Apakah memang bolak-balik atau cukup sekali atau seperti apa? Ya ada beberapa. Ya yang tadi bilang ya, ternyata ya setiap orang pasti punya lah punya kenangan-kenangan yang mungkin tidak baik gitu. Ada yang sesuatu yang dipendam, ada sesuatu yang nggak bisa diungkap gitu. Ternyata salah satunya itu dengan menulis itu bisa merilis. Tapi kan tidak semua orang bisa muncul kadang ngomong sama perempuan aja kadang tertahan di bibir ya gitu. Apalagi ini mengutarakan hal-hal yang sangat-sangat saya terus terang saya bilang sama dia, aku nulis buku tapi ini belak-belakan, dan ini sisi yang belak-belakan, nggak apa-apa. Jadi makanya dia kaget karena ternyata sebelak-belakan itu. Jadi untuk tenaga profesional ya diakuin atau enggak, memang butuh tenaga itu berapa kali. Sempat terjadi badai di usia pernikahan keberapa? Mungkin yang besarnya. Yang kelihatannya gini, pas lagi bab-bab tertentu dia berubah gitu. Misalnya di bab pertama itu tiba-tiba dia gesture ke aku tuh sayang banget loh sama kamu gini. Kayak begini nih, biasanya nggak kayak begini gitu. Terus pas lagi di bab tertentu, misalnya entah dia bikin di bab 3 atau bab pertengahan tuh dia bilang, kamu tuh jahat banget ya. Kenapa sih gitu? Itu kelihatan banget gitu. Jadi kayak buat aku jadi penasaran kan, dia lagi nulis apa sih, seburuk apa sih gue di mata lo gitu kan. Terus ya udah akhirnya pas udah baca, wajar sih, memang ini wajar banget. Buat aku pribadi aja yang kayak kita pernah ya ngelaluin momen ini, kita pernah ya. Aku masih yang oh iya. Tanya-tanya. Ternyata iya ya, ternyata itulah. Mungkin ada tulisan tentang hijrahnya Red Andri. Gak nyampe sana ya, itu. Hijrah, pengertian hijrah kan dari gelap menuju terang ya. Sebenarnya lebih ke generalnya adalah hijrah buat kita adalah ya sesuatu yang dilakukan untuk menuju dengan niat yang lebih baik, itu menurut kita adalah hijrah menurut kita ya. Jadi justru adalah perubahan-perubahan yang kita, apalagi yang dari bujang menikah, apalagi memutuskan menikah gitu, dengan kondisi-kondisi yang tidak mudah gitu, kondisi-kondisi yang dia udah jadi rockstar waktu dulu dan saya masih berjuang gitu, dan hal-hal itu ternyata gap yang luar biasa di tengah dunia entertain gitu. Jadi entertainment jadi
karena kita jujur untuk diri kita sendiri dan kita memperjuangkan itu, makanya itu kita sebut bahwa oh iya kita melangkah dari yang kita tuju. Mau pergi haji juga ya? Insya Allah. Dia aja tuh bahasanya kalau bener mau takut, doain aja, doain bismillah. Insya Allah bulan Juni. Jadi hadiah, Apa? Hadiahin apa? jadi hadiah terindah. Oh Masya Allah, Oh, iya juga ya. Kok ih, sumpah, saya nggak ngerti loh itu. Iya, 10 tahun ya? Iya. Iya, doain aja insya Allah berangkat bulan Juni. Baik, semoga niat baik membawa berkah, menular juga rezeki baik. Amin. Jadi itu jadi salah satu target atau pencapaian di usia pernikahan 10